kegiatan BWI ya, dalam upaya mendukung ekosistem ekonomi syariah ya, dan begitu juga dalam konteks digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam. Kami persilakan Dr. Yuli. Terima kasih Pak Asep atas kesempatannya. Ya, kami persilakan. Jadi Dr. Yuli ini di samping wakil ketua, sehari-harinya dosen ya, dosen di UIN ya, di Rosa Islamiyah. Beliau adalah lulusan S1 sampai S3-nya di Mesir ini ya. Ya, kami persilakan, Dokter. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sekali lagi terima kasih kepada ini Pak Asep, ini salah seorang guru saya ketika mengikuti pelatihan DPS Rumah Sakit Syariah. Juga Pak Dr. Mas Hudi juga alhamdulillah bertemu kembali di kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya menyampaikan salam dari Prof. Nu kepada Bapak Ibu sekalian, karena beliau ada kegiatan yang lain, maka untuk kegiatan di DSN MUI ini diwakilkan kepada saya. Ini saya bisa share screen sendiri ya Pak Asep ya? Ya silakan Bu. Mangga. Izin untuk share screen. Ya silakan. Nah, ini seperti biasa, jika saya berkesempatan untuk mewakili BWI menyampaikan terkait wakaf, maka saya mulai dengan hadis yang berisi mandalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama bagi yang melakukan, karena mendengar kita sampaikan gitu ya, ketika kita sampaikan kemudian dilakukan, maka insya Allah kita juga yang menyampaikan akan mendapatkan pahalanya. Jadi harapan saya ketika saya bercerita tentang capaian-capaian BWI selama ini gitu ya, dari pengelolaan wakaf, maka Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini bisa bersegera gitu ya, yang belum berwakaf bersegera ikut berwakaf. Nah, nanti berwakaf, maka insya Allah saya dapat pahala juga dari Bapak dan Ibu. Demikian juga Bapak dan Ibu kalau menyampaikan hal kebaikan kepada yang lain, insya Allah akan mendapatkan pahala juga. Karena kenapa Bapak Ibu, saya selalu semangat ya mewakili Prof. Nu untuk menyampaikan capaian-capaian atau wakaf secara umum, karena wakaf ini memang unik gitu. Walaupun tadi kita sudah mendengar dari Prof. Ahmad Nur ya terkait zakat, kemudian juga kita mengenal infak sedekah gitu. Wakaf ini memiliki hal yang unik yang berbeda dengan filantropi yang lain. Kenapa? Karena dia ada kesinambungan ya manfaatnya itu. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda ijamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ini tentu sudah masyhur sekali ya Bapak Ibu hadis ini, bahwa amalan kita ketika kita wafat terputus kecuali 3 hal. Nah, ini diantaranya adalah sedekah jariah. Dan ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariah di sini adalah wakaf. Nah, selain doa anak kita yang soleh dan ilmu yang bermanfaat, maka menurut saya wakaf ini paling mudah dilakukan. Sekarang nih kalau Bapak dan Ibu belum pernah berwakaf, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri ya, bahwa melakukan wakaf, zakat, sedekah itu sudah semudah istilahnya memesan GoFood atau Gojek gitu ya. Jadi tinggal klik selesai. Nah, maka ini adalah amalan yang pahalanya tidak akan terputus sehingga kita meninggal, yaitu wakaf. Nah, ini sedikit ingin saya perlihatkan perbedaan antara zakat, sedekah, dan wakaf. Jadi zakat, sedekah, dan wakaf ini sama-sama merupakan infak ya sebetulnya, dalam arti umum, artinya kita mengeluarkan uang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya zakat sifatnya wajib. Nah, maka sebetulnya lebih mestinya lebih sulit dilakukan, dan mestinya lebih karena sulit dilakukan mestinya tidak populer gitu. Tapi karena zakat ini wajib, maka lebih populer, walaupun tidak semua masyarakat Indonesia bisa berzakat. Karena kita harus orang menjadi kaya dulu baru kita bisa berzakat.
Berbeda dengan infak, sedekah, dan wakaf. Wakaf bisa dilakukan kapanpun, tidak usah menunggu kaya, tidak usah menjadi tuan tanah dulu untuk berwakaf ya, karena tidak ada syarat nisab, tidak ada syarat haul, jadi kapanpun kita bisa berwakaf. Nah, ini yang tadi saya singgung terkait keunikan wakaf, yaitu kekal. Tidak seperti zakat tadi, Prof. Ahmad Nur misalnya tadi mendapatkan sekian ratus miliar, kemudian dibagikan kepada mustahik, maka yang 8 asbab itu maka langsung habis. Demikian juga infak dan sedekah, ketika kita berikan kepada orang yang membutuhkan, maka habis digunakan oleh orang yang membutuhkan tersebut. Berbeda dengan wakaf. Ketika kita memberi wakaf, maka harta wakafnya itu tidak boleh berkurang. Yang digunakan oleh mauquf alaih adalah hasil dari pengelolaan wakaf tersebut. Sehingga maaf di share screen biar lebih jelas, di share screen. Oh iya maaf, dibesarkan ya, sebentar. Aduh, ini tertutup ini ya Pak Mas. Tertutup oleh apa? Sebentar. Oke, slideshow ya maksudnya ya. Oke, apakah sudah terlihat? Apakah sudah jelas Pak Asep? Sudah. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, ini tadi seperti halnya Basnas, BWI adalah merupakan lembaga negara independen ya yang dibentuk atas amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jadi di sini BWI memiliki beberapa tugas dan wewenang, ya ini diantaranya adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Jadi mungkin ini yang fokus kita pada kesempatan kali ini. Jadi ngapain aja sih BWI gitu ya di dalam ekosistem ekonomi syariah ini, ada nggak sih perannya gitu ya, ada nggak sih kontribusinya. Nah ini yang akan kita sampaikan, tapi sebelumnya izinkan saya menceritakan terkait wewenang pertama BWI, yaitu melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Saya ingat sekali, mungkin Prof. Didin masih bersama kami di sini. Jadi ketika pertama kali saya bergabung dengan kebetulan disertasi saya berbicara tentang wakaf ketika saya di Cairo University. Jadi disertasi saya tentang wakaf di Indonesia, pengelolaan wakaf di Indonesia. Ketika itu saya mewawancarai Prof. Didin gitu ya, dan Prof. Didin waktu itu bertanya, ini Badan Wakaf Indonesia tuh sudah ngapain aja gitu ya. Nah ini jadinya kok wakaf tuh tidak terlihat berkembang di Indonesia. Maka mungkin ini bisa kita lihat gitu ya, mengapa wakaf Indonesia, aset wakaf yang begitu besar tapi belum ada impact-nya, belum ada pengaruh yang bisa nampak, misalnya seperti hasil atau wakaf, peran wakaf misalnya di Mesir gitu ya. Misalnya saya nih betul-betul anak wakaf, kuliah gratis gitu di Al-Azhar karena dibiayai dengan dana wakaf. Nah ini tugas kita atau tantangan kita ya di pengelolaan wakaf. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan publik, kemudian juga membangun kapasitas dan profesionalisme nazir. Jadi nazir, sebagaimana kita ketahui selama ini wakif kita ketika menunjuk nazir itu tidak ada istilahnya pikiran bahwa yang ditunjuk ini harus orang yang memiliki kompetensi dalam manajemen, dalam mengelola dan mengembangkan aset wakafnya. Saat itu di benak nazir yang penting orang itu bisa dipercaya. Maka kita bisa lihat bahwa mayoritas nazir yang ada di Indonesia adalah merupakan tokoh agama atau enggak tokoh masyarakat, karena di mata nazir mereka lah yang bisa dipercaya. Nah, jadi wakif tidak berpikir nanti gimana aset wakafnya ini dikelola dan dikembangkan gitu ya. Nah, sehingga banyak tanah dan mayoritas tanah wakaf kita memang belum terkelola secara maksimal gitu. Nah, ini terkait dengan tantangan berikutnya yaitu literasi wakaf. Jadi pada tahun akhir 2020 itu kita melakukan survei ya, dan dari hasil survei tersebut ternyata memang indeks literasi wakaf kita masih kurang, itu masih rendah, malah masih rendah, yaitu di 50
persen saja ya. Jadi memang ini adalah tugas BWI yang cukup berat dan tentu saja ini memerlukan dukungan dari semua pihak. Kemudian harmonisasi kelembagaan dan aspek hukum perwakapan. Nah, ini yang sedang kita usahakan juga, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf agar lebih mengakomodir perubahan dan perkembangan zaman ya. Kemudian juga tentu terkait digitalisasi, yaitu kemudahan dan kepraktisan berwakaf. Oleh karena itu kita melakukan transformasi lah ya, merupakan perubahan. Misalnya yang tadinya aset wakaf itu yang diketahui oleh masyarakat adalah berupa 3M, masjid, madrasah, makam, maka kita suarakan lah bahwa sebetulnya tidak seperti itu. Wakaf itu bisa berupa hal yang bergerak, bisa berupa uang, bisa berupa saham, bisa berupa hal-hal atau barang-barang yang juga bergerak dan mudah gitu ya, lebih mudah. Kemudian juga wakif. Nah, biasanya ini kan wakif itu perorangan, dan artinya si wakif ini tidak ya secara tradisional saja gitu ya, bukan merupakan komunitas. Nah, sekarang kita mendorong agar sebuah komunitas ini melakukan wakaf sehingga lebih agresif gitu ya. Kalau misalnya sebuah komunitas memiliki aset wakaf, maka ia bisa lebih mengelola wakaf itu lebih baik. Kemudian ini sosialisasi wakaf terkait regulasi, terkait literasi tadi maksudnya ya, yang tadinya hanya di pengajian, di khutbah Jumat misalnya, atau di majelis taklim, maka sekarang kita sudah menyasar wakaf ini masuk ke kurikulum formal seperti halnya zakat gitu ya. Karena tadi itu walaupun memang betul zakat itu merupakan rukun gitu ya, merupakan rukun Islam dan memang harus dilakukan, tapi sebetulnya ini kan sasarannya hanya bagian tertentu, yaitu orang-orang yang memang sudah memiliki syarat untuk berwakaf, berzakat. Berbeda dengan wakaf. Jadi kenapa tidak kita perkenalkan wakaf ini sejak putra-putri kita masih kecil gitu, sehingga wakaf ini sudah menjadi budaya sejak mereka kecil. Jadi mereka nggak berat untuk berwakaf. Kita juga melakukan memperbanyak seminar dan konferensi ya terkait wakaf. Bahkan kita memiliki program wakaf Go to Campus. Nah, ini kampus-kampus yang bukan PTKI ya, bukan yang keagamaan, tapi kita sengaja menyasar perguruan tinggi umum agar mereka mengenal juga apa itu wakaf. Kemudian kita juga sudah membuat sebuah forum ya pusat antar universitas wakaf. Jadi kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas yang fokus terhadap perkembangan wakaf di Indonesia. Nah, untuk Nazir ini alhamdulillah tahun ini kita sudah melakukan pelatihan kompetensi terhadap Nazir ya, sudah 2 angkatan. Jadi kurang lebih 68 Nazir kalau saya tidak hilaf itu sudah tersertifikasi sebagai Nazir profesional gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini didukung oleh semua pihak, Nazir kita ke depan bisa memenuhi kompetensi sebagai Nazir sehingga profesional dalam mengelola aset wakaf yang ada di bawahnya. Kemudian terkait ekosistem di sini yang tadinya transaksinya manual, kemudian tidak terintegrasi. Nah, ini sudah kita lakukan digital platform wakaf. Kita juga tadi kalau di BSI menjadi berkah wakaf, maka di BWI kita memiliki berkah wakaf ID ya. Itu dekat-dekat sih. Baik, nah ini dia platform digital kita ya. Jadi sekarang kita bisa berwakaf dengan mudah. Bahkan kita juga sudah menyediakan electronic service. Jadi para nazir sekarang sudah tidak usah repot-repot lagi datang ke Badan Wakaf Indonesia di Taman Mini. Cukup klik membuka websitenya Badan Wakaf Indonesia, maka bisa mendaftar sebagai nazir. Begitu juga terkait fundraising, kita juga sudah memiliki beberapa platform dan bekerja sama dengan misalnya sekarang kita sudah bisa berwakaf ke Badan Wakaf Indonesia melalui Tokopedia, jadi tidak ada alasan lagi berwakaf itu susah gitu kan, ribet gitu. Nah, sekarang sudah tidak lagi, jadi semudah Bapak Ibu belanja online, jadi tidak ada alasan lagi nggak wakaf karena ribet. Nah, ini dengan LKSPWU tadi dengan Pak Heri ya, tentu saja kita sangat
melakukan banyak sinergi karena LKSPWU ini merupakan mitra kami ya dalam pengumpulan wakaf uang. Jadi kami selalu mengajak LKSPWU ini agar lebih agresif lah ya menjemput para wakif ini. Sampai saat ini sudah ada 25 LKSPWU, lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang. Mereka melakukan inovasi-inovasi lah ya dalam mengumpulkan wakaf uang ini. Tadi diantaranya oleh Pak Heri dicontohkan di Bank Syariah Indonesia. Ini juga dilakukan misalnya di Bank Jatim Syariah, Danamon Syariah, kemudian Bank Mega Syariah, CIMB Niaga Syariah, dan tentu saja LKS PWU yang lain. Itu Bapak Ibu terkait kerjasama atau kolaborasi, kemudian juga pembinaan BWI terhadap najir-najir yang ada. Yang tadi terpenting adalah kita sudah melakukan sertifikasi najir mulai tahun ini. Ini dia, selanjutnya saya ingin bercerita terkait wakaf uang yang terkumpul di BWI dan sekarang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini kita semua wakaf uang, baik itu wakaf uang yang dikelola di dalam di LKS ya, di Lembaga Keuangan Syariah berupa deposito atau yang sekarang lagi hit yaitu cash wakaf link sukuk. Ada juga sebagian yang kita investasikan di sektor real. Nah, ini belum banyak memang ya yang kami kumpulkan, kalau tidak salah 77 miliar sampai hari ini. Nah, ini yang dari 77 miliar ini kita depositokan di 7,72 M. Ini adalah program Kalisa. Program Kalisa adalah program yang kami cetuskan ketika pandemik menyapa. Jadi Kalisa ini adalah wakaf peduli Indonesia. Jadi ketika kami mendengar bahwa banyak asatidz, ustadz-ustadz yang biasanya mengisi pengajian ternyata stop kan karena tidak boleh ada perkumpulan yang sifatnya masif. Nah, kami ikut memikirkan bagaimana caranya agar para ustadz ini tetap bisa hidup dengan layak. Kemudian juga banyak misalnya mahasiswa-mahasiswa kita yang terancam putus sekolah karena orang tuanya misalnya kena PHK gitu ya akibat pandemi. Itu juga termasuk di program Kalisa, termasuk juga penyediaan ventilator. Nah, kemudian yang kita depositokan juga adalah wakaf uang yang dikumpulkan oleh ASN Kemenag sebanyak 4.593 juta. Nah, ini dikumpulkan hanya dalam waktu tidak sampai 1 bulan ya. Jadi memang luar biasa sebetulnya ya kalau kitanya semangat, kemudian programnya jelas. Tadi seperti di BSI ternyata belum ada sebulan sudah bisa mengumpulkan berapa tadi ya Pak ya? 28 ya? Atau 2,8 ya Pak Asep saya tadi itu. Pak Heri cerita ya. Kemudian yang cash wakaf link sukuk. Nah, ini kita memiliki 50 miliar ya, 85 ini merupakan cash wakaf link sukuk yang sifatnya corporate, jadi bukan yang retail. Ini adalah episode pertama. Jadi kami mendapatkan wakaf dari BPJH kalau tidak salah 25 M. Kemudian ada beberapa dari yang lain juga termasuk kalau tidak salah dari ITS ya, dari ITS di Surabaya. Nah, ini hasilnya atau diskontonya itu bukan diskontonya. Kuponnya ya, kupon per bulan itu kita gunakan untuk ini juga ya. Jadi kuponnya ini kita jadikan jaminan untuk pengadaan barang ya, dengan pengadaan barang di Rumah Sakit Ahmad Wardi. Nanti ketika kita bicara tentang Ahmad Wardi mungkin akan lebih jelas ya, kita jadi bekerja sama dengan Bank BNI Syariah di sini. Kemudian di SWR di CWLS Retail 02 kita juga memiliki dana di sini 8,39 M. Nah, yang di sektor real ini kita gunakan 5,5 M dari wakaf uang yang terkumpul untuk membangun Rumah Sakit Ahmad Wardi. Nah, Rumah Sakit Ahmad Wardi ini berada di Serang ya, jadi dibangun di atas tanah wakaf dari keluarga Ahmad Wardi dan dibangun dengan menggunakan wakaf uang yang terkumpul. Ini adalah wakaf Kalisa ya. Pak Dr. Yulis 1 menit lagi. Ya, untuk Dr. Yulis. Saya langsung. Ya Pak, saya langsung ke yang
ini ya, ini jadi salah satu kolaborasi kami adalah mengajak lembaga untuk menyimpan dana abadinya sebagai wakaf uang gitu ya, seperti yang dilakukan misalnya sekarang oleh ITS dan YARSI. Nah, jadi YARSI ini memiliki dana abadi kemudian dikelola sebagai wakaf uang. Nah, ini kenapa gitu dan dititipkan ke Badan Wakaf Indonesia karena Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga negara ini nggak kena pajak gitu ya. Jadi di sana menguntungkan tidak terpotong pajak. Nah, ini kita pengen mengajak juga ini di sini Pak Asep kan mengundang beberapa komunitas ya, termasuk misalnya Mukisi yang sudah ada 500 rumah sakit kalau tidak salah anggotanya. Nah, ini bisa misalnya digagas membentuk dana abadi yang kemudian dikelola sebagai wakaf uang. Ini dia Rumah Sakit Ahmad Wardi yang tadi saya singgung. Jadi alhamdulillah ya berdiri tahun 2018 dengan hanya pasien 8.298 dan operasi 780 dipisit, tapi ya tidak untung ya. Tapi kita bisa lihat tahun 2021 di bulan September keuntungannya sudah 6,1 miliar. Nah, jadi keberhasilan ini mendorong kami untuk menduplikat proyek ini di tempat lain. Yang sekarang kita sedang lakukan on progress itu di Rumah Sakit Salman di Bandung dan rumah sakit di MAJT ya di Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, ini dia jika nanti ada yang mau bertanya kemana aja ya didistribusikan mauquf alihnya, mungkin nanti karena sudah diingatkan ini oleh Pak Asep. Terima kasih Pak Asep, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di sini. Alhamdulillah Badan Wakaf Indonesia sudah mulai ada kelihatan lah hasilnya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.